Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup naik 0,61% ke angka 6.435. Di video ini saya akan membahas beberapa saham konstruksi untuk melihat bagaimana potensi ke depannya. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Sebelum saya memulai analisa hari ini, kita akan coba lihat dulu berita tentang SWF. Bagaimana kelanjutan dari rencana pembentukan SWF ini. Kemarin keluar berita bahwa Ibu Sri Mulyani sudah mensetorkan nama-nama Dewan Pengawas SWF ke DPR. Jadi rencana pembuatan SWF ini sudah mulai berjalan. Jadi saat ini sudah mulai masuk ke DPR. Jadi saat ini DPR akan mulai membahas tentang Dewan Pengawas dan seterusnya. Jadi ini bukan cuma wacana tapi memang sudah berjalan. Tapi memang belum terbentuk badan SWF-nya. Tapi apabila terbentuk, maka Indonesia akan mempunyai lembaga pengelola investasi yang akan membuat investor asing akan gampang masuk ke Indonesia. Dan yang diuntungkan dari SWF ini sudah pasti salah satunya adalah sektor konstruksi. Karena itu, hari ini saya akan coba membahas tentang saham-saham di sektor konstruksi ini. Untuk saham pertama yang akan saya bahas adalah saham Wika. Hari ini jika kita lihat, Wika masih bergerak sideways. Ini garis resisten dan support yang telah saya gambarkan pada video analisa Wika sebelumnya. Jadi sebelumnya saya sudah menggambarkan bahwa resisten Wika berada di harga 2.200. Untuk supportnya berada di harga 2.000. Jika kita lihat, hari ini Wika masih ditutup naik 0,47% ke harga 2.160. Tapi secara tren masih sideways dan dalam satu minggu ini terlihat masih gagal naik menembus resisten di harga 2.200. Sedangkan untuk garis MA50 saat ini sudah dekat dengan harga 1.800 yang merupakan support berikutnya. Sedangkan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Jadi apabila SWF ini berhasil terbentuk, maka potensi Wika untuk bergerak naik masih sangat besar. Dan secara tren, saat ini walaupun masih gagal break dari harga 2.200, untuk tren jangka menengah Wika masih bergerak tren. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hari ini. Dari data broker summary, jika kita lihat sebenarnya bandar melakukan sedikit distribusi pada kenaikan hari ini. Dan asing juga terlihat masih melakukan distribusi pada kenaikan ini. Jadi walaupun kelihatan sepertinya ini akumulasi, coba saya ganti ke net, bisa teman-teman lihat. Di data net ini distribusi, walaupun distribusinya tidak besar. Jadi dari data yang kita dapat, saya melihat Wika dalam satu minggu ke depan masih akan bergerak sideways. Jadi masih ada potensi untuk berusaha naik menembus harga 2.200. Tapi saat ini memang belum ada sentimen positif yang bisa membuat Wika break dari harga 2.200. Jadi untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry membeli saham Wika, paling bagusnya adalah teman-teman bisa dapat di harga 2.000. Tapi apabila teman-teman tidak mendapat di harga 2.000 yang merupakan support saat ini, teman-teman tunggu Wika berhasil break dari harga 2.200 baru teman-teman entry. Jangan teman-teman beli di sekitar daerah resistennya. Karena banyak yang malah nyangkut saat ini karena beli di sekitar harga 2.200 atau malah di atas harga 2.200 saat ini. Karena jika kita lihat, Wika memang sempat naik di atas harga 2.200. Tapi karena belum terkonfirmasi break, saat ini Wika mulai turun kembali. Jadi memang masih ada potensi untuk bergerak sideways dan turun menuju support di harga 2.000. Jadi apabila teman-teman saat Wika turun menuju harga 2.000, mungkin di sekitar harga 2.100 atau 2.050 mulai naik kembali, teman-teman entry itu harganya akan lebih baik daripada kita beli di sekitar harga 2.200. Kecuali apabila kita beli saat Wika berhasil break atau terkonfirmasi break dari harga 2.200. Itu masih oke. Tapi apabila kita beli saat seperti ini yang belum terkonfirmasi break,
maka kita akan nyangkut dan kita akan stres saat ini karena Wika masih bergerak turun. Saat terkonfirmasi break dari harga 2200, maka target berikutnya adalah di harga 2400. Setelah target 2400, baru target berikutnya di harga 2500. Jadi saat ini karena baru dekat dengan resisten harga 2200, wait and see saja dulu. Selanjutnya saya akan menganalisa saham PTPP. Saham PTPP pada perdagangan hari ini ditutup turun 0,48% ke harga 2070. Bisa kita lihat di grafik, dalam 3 atau 4 hari terakhir ini PTPP masih bergerak sideways. Jadi setelah sebelumnya berhasil naik di atas harga 2000, PTPP terlihat masih gagal break dari harga 2200. Setiap kali mendekati harga 2200, PTPP mulai turun. Dan selama 4 hari terakhir masih bergerak sideways. Secara tren memang PTPP juga masih bergerak sangat uptrend. Jadi kenaikannya dia juga lumayan tinggi. Dan untuk garis EMA 50 saat ini berada di harga 1570 dan dekat dengan harga 1600. Jadi sebentar lagi akan naik menyentuh harga 1600. Untuk garis MACD juga bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Jadi pola grafiknya hampir mirip dengan saham Wika tadi. Sama-sama saat ini masih bergerak sideways dengan range support di harga 2000 dan resisten di harga 2200. Cuma PTPP memang masih belum dekat dengan resisten di harga 2200. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hari ini. Dari data broker summary, jika kita lihat hari ini bandar juga melakukan distribusi pada penurunan ini. Sedangkan asing hari ini malah masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, saya melihat PTPP dalam 1 minggu ke depan juga masih akan bergerak sideways. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham PTPP di bawah harga 2000, saham ini masih sangat layak untuk di hold. Karena saat ini memang sedang bergerak sideways untuk kumpulin kekuatan untuk break dari harga 2200. Tapi untuk teman-teman yang baru mau entry, karena saat ini sudah dekat dengan harga 2000, teman-teman sebaiknya tunggu sekitar daerah support di harga 2000. Saat menyentuh atau mendekati harga 2000 PTPP terlihat rebound, baru kita entry. Setelah itu apabila teman-teman ingin trading jangka pendek atau swing trade, bisa swing trade saat terlihat PTPP masih gagal break dari harga 2200. Jadi take profit apabila terlihat masih gagal break dari harga 2200. Setelah itu tunggu kembali di daerah support di harga 2000 atau mungkin di harga 2050. Tapi apabila tujuannya memang pingin trading jangka menengah atau jangka panjang, menurut saya selama masih bertahan di atas garis EMA 50 atau minimal di harga 2000, saham PTPP masih sangat layak untuk di hold. Berikutnya saya menganalisa saham WSKT. Saham WSKT pada perdagangan hari ini ditutup naik 3% lebih ke harga 1715 dan sempat naik menuju harga 1745. Bisa kita lihat di grafik, saat ini saham WSKT juga masih belum berhasil break dari resisten di harga 1700. Jadi walaupun saat ini berada di atas harga 1700, candle masih berada dalam garisnya. Jadi belum bisa kita konfirmasi bahwa resisten ini telah terlewati. Dan dalam 1 minggu ini jika kita lihat WSKT berusaha beberapa kali untuk naik di atas harga 1700 dan terlihat masih gagal. Jadi jika kita zoom, berusaha naik di atas harga 1700 masih gagal, mulai turun dan saat ini mulai naik kembali. Jadi secara tren juga saat ini masih bergerak sangat uptrend. Walaupun dalam 1 minggu ini bergerak sideways karena masih berusaha untuk naik menembus resisten di harga 1700. Untuk supportnya masih sama di harga 1500, sedangkan garis EMA 50 yang sebelumnya berada di harga 1200 saat ini sudah berada di atas harga 1200. Jadi saat ini support di EMA 50 telah berada di sekitar harga 1230. Karena trennya masih terus bergerak naik, garis EMA 50 juga pasti akan terus bergerak naik. Bisa-bisa nanti beberapa hari kemudian atau minggu depan sudah berada di harga 1300. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 3% ini. Dari data broker summary jika kita lihat, hari ini bandar tidak terlihat melakukan akumulasi. Malah yang saya lihat ini distribusi. Sedangkan asing terlihat masih masuk melakukan akumulasi. Sekarang coba kita lihat untuk netnya.
Dari data net bisa kita lihat bandar masih melakukan distribusi walaupun jumlahnya tidak besar. Jadi dari data yang kita dapat sebenarnya USKT masih berpeluang untuk naik menembus harga 1.700 dan melanjutkan kenaikan menuju target berikutnya atau resisten berikutnya di harga 1.800. Saat 1.800 terlewati baru target berikutnya di harga 2.000. Jadi untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry membeli saham USKT, besok bisa entry apabila USKT terkonfirmasi berhasil break dari harga 1.700. Tapi apabila besok ternyata masih gagal break, sebaiknya tunggu di sekitar harga 1.500 sampai 1.550. Jadi saat mendekati harga 1.500 USKT terlihat rebound baru kita entry. Karena selama masih gagal break dari harga 1.700, USKT masih akan bergerak sideways untuk jangka pendeknya. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham ADI. Saham ADI pada perdagangan hari ini ditutup naik 1% lebih ke harga 1.805. Saham ADI memang beberapa hari yang lalu terkena suspend, tapi di grafik trading view tidak ada grafik yang menandakan dia terkena suspend. Jadi langsung dianggap hari berikutnya. Jadi bisa kita lihat ini tanggal 13, ini tanggal 12, ini langsung tanggal 6. Padahal jika kita lihat tanggal 7, 8, 11 terkena suspend. Jadi jika kita lihat di grafik, saat ini ADI masih tertahan di resisten di harga 1.800. Sedangkan untuk supportnya jika kita lihat di sekitar harga 1.600. Dan untuk target berikutnya di harga 2.000. Jadi untuk teman-teman yang masih bingung, selalu Pak kenapa segampang itu bikin resisten dan support, teman-teman bisa lihat untuk 1.800 ini sebelumnya juga sama berusaha break di harga 1.800 masih gagal, jadi ini resistennya tetap di 1.800, di 2.000 di daerah sini. Mendekati harga 2.000 mulai turun, ini berarti resistennya. Oke. Secara tren ADI juga masih bergerak tren. Dan menurut saya pribadi, untuk saham-saham konstruksi yang akan diuntungkan dengan SWF yang paling banyak itu menurut saya adalah saham USKT dan saham ADI. Karena ini kedua saham ini pergerakannya masih akan bagus ke depannya. Untuk saham ADI jika kita perhatikan dari sebelumnya berada di bawah harga 700, kenaikannya terus bergerak naik dan setelah itu dianggap kenaikannya tidak wajar. Karena itu sering disuspend. Dan jika kita lihat untuk garis MACD juga saat ini masih mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hari ini. Dari data broker summary jika kita lihat untuk ADI bandar masih masuk melakukan akumulasi. Dan asing juga hari ini melakukan sedikit akumulasi. Setelah sebelumnya tanggal 12 asing keluar dengan jumlah yang lumayan besar. Tapi hari ini masuk kembali. Jadi dari data yang kita dapat menurut saya ADI layak untuk kita amati pergerakannya. Apabila besok masih lanjut naik dan terkonfirmasi break dari harga 1.800, teman-teman bisa ikutan entry. Karena masih ada peluang untuk lanjut naik menuju target di harga 2.000. Jadi apabila kita beli sekitar harga 1.800 dan trading jangka pendek dan take profit apabila terlihat gagal break dari harga 2.000, profitnya sudah lumayan. Tapi apabila tujuannya memang ingin hold untuk jangka lebih lama, saham ini masih sangat layak untuk di hold. Karena seperti saya bilang di awal, saat ini untuk SWF-nya baru mulai berjalan. Apabila nanti terkonfirmasi bahwa akan pasti terbentuk, kemungkinan besar saham-saham konstruksi baru akan bergerak naik. Atau karena ada sentimen positif yang pasti ini, kenaikan saham-saham konstruksi akan terus bergerak, akan terus naik. Jadi saat ini apabila teman-teman sudah berhasil membeli saham-saham konstruksi di harga bawah, saat ini masih sangat layak untuk di hold. Jadi tidak perlu melakukan take profit dulu. Karena secara tren pun saham-saham konstruksi saat ini masih uptrend. Jadi walaupun untuk jangka pendek seperti Wika dan PTPP masih bergerak sideways, tapi untuk tren jangka menengahnya masih uptrend. Kan itu masih sangat layak untuk di hold. Kecuali apabila dalam beberapa hari ke depan ternyata garis uptrendnya patah, teman-teman mau take profit itu masih oke. Tapi selama trennya masih naik, hold saja terus. Karena sentimen positif ke depannya juga masih banyak. Karena peluang untuk naik masih besar.
Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.